lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Strata 1 Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Bapak Rahmatul Fadil MA. Yang terhormat seluruh dosen Sivitas Akademika. Yang kami hormati Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah se-Indonesia, Saudari Azizah Ratu Buana Khan, dan para mahasiswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar public speaking yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan tema The Power of Argument Skill in the Discussion. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pada yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Mauizatil Hasanah, mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 2 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Presiden DEMA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam periode 2022-2023. Kepada Saudari Indri Nur Hasana, kami silahkan. Yang terhormat Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Bapak Rahmatul Fadil MA, yang kami hormati seluruh sivitas akademika dan seluruh tamu undangan dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara webinar public speaking pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan seluruh sivitas akademika, seluruh mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan seluruh tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut andil pada acara malam hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan Maaf, barusan ada sedikit ini. Ini sekarang apa? Dilanjut, Pak. Selanjutnya, yakni sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Strata 1 Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Quran Jakarta kepada Bapak Rahmatul Fadil MA, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini
kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta umur panjang, sehingga dapat bertemu kembali ya, secara virtual dalam agenda yaitu webinar public speaking yang diselenggarakan oleh DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga terus ya syafaat beliau mengalir kepada kita hingga yaumil akhir. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan terima kasih ya kepada DEMA yang telah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah walaupun waktunya itu di malam hari, tetapi terlihat di sini ya, semuanya antusias, semuanya penuh dengan semangat untuk menyelenggarakan ataupun mengikuti kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Kakak Azizah Ratu ya, Azizah Ratu Buanahan, yaitu yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Ya, semoga semuanya mahasiswa ya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dapat mengikuti dengan maksimal, dan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini itu dapat diperoleh juga secara optimal. Baik para mahasiswa sekalian, pelatihan ataupun di sini webinar public speaking ini adalah hal yang penting ya untuk di-upgrade. Karena kebutuhan public speaking itu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan untuk semua profesi. Apapun nanti kita menempuh, artinya sebagai apapun karir kita nanti, yang jelas public speaking ini akan selalu dibutuhkan. Menjadi ustazah sudah pasti ya, menjadi ustazah, public speaking sangat-sangat dibutuhkan. Menjadi tokoh politik pasti lebih penting lagi, karena tokoh politik itu adalah bagaimana secara maksimal bisa meyakinkan publik ya, sehingga seseorang dapat dipilih ataupun dapat memenangi kontestasi perpolitikan yang ada. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Apapun profesi, pastinya kebutuhan akan skill public speaking ini sangatlah penting. Pastinya nanti penting-pentingnya itu apa, pemateri atau narasumber akan menjelaskan hal tersebut. Nah, yang jelas ini adalah sesuatu yang harus ditingkatkan. Karena pada prinsipnya kita selama ini sering melihat ketika ada 1-2 orang teman-teman kita yang mana skill public speaking-nya lebih ya dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, itu kita langsung berasumsi bahwasanya seseorang teman kita tersebut itu sudah, artinya apa namanya itu, sudah bakatnya, artinya dia itu memang sudah bakatnya di situ, kemudian sudah artinya keahliannya di situ, dan lain sebagainya. Sehingga kita stuck hanya melihat artinya kelebihan orang lain, dan itu menjadi kekurangan kita stuck. Artinya kita mempersepsikan diri bahwasanya kita tidak bisa untuk menjadi seperti teman kita yang memiliki kelebihan tersebut. Padahal skill-skill seperti ini adalah sesuatu yang dapat terus di-upgrade, yang dapat terus dilatih. Seiring dengan jam terbang, seiring dengan seringnya artinya kita mempraktekkan, maka di situ juga nanti kemampuan public speaking seseorang itu akan juga lebih baik. Maka ini penting sekali ya. Nah, kadang kita melihat teman-teman ngiri gitu ya, ketika dia memiliki public speaking yang bagus, sedangkan kita tidak. Padahal teman kita yang memiliki kelebihan tersebut, itu tanpa disadari juga telah melalui ya proses perjalanan sehingga dia ada di level tersebut. Sedangkan kita belum melalui hal tersebut. Jadi yang perlu kita lihat di sini bahwasanya tetap artinya kita bisa meningkatkan kemampuan tersebut. Jadi banyak ya, artinya sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan terkait public speaking, kemudian banyak pelatihan-pelatihan misalnya seperti bagaimana kita membentuk habit baru, how to master your habit, ataupun pelatihan-pelatihan
yang lainnya yang mana itu sangat menunjang ya untuk pengembangan diri masing-masing kita. Jadi oleh karena itu ini penting ya, penting dan saya harapkan bisa dijalani ataupun diikuti secara baik. Dan kemudian tidak cukup pastinya webinar yang ada malam ini. Banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dan begitu juga untuk memperoleh materi sekarang begitu banyak ya. Artinya kalau kita mau mempelajari itu sangat banyak dari media online ataupun media-media yang lain. Nah, terkait dengan public speaking ini ya, ini juga sebenarnya kalau kita melihat dari di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ya. Jadi kaidah komunikasi dalam perspektif Islam itu pasti di dalam ayat Al-Quran sering kita dengarkan ya. Qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, tidak dusta ya, sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 9. Kemudian ada qaulan baligha, yaitu ucapan yang lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit. Itu dalam surah An-Nisa ayat 63. Kemudian ada qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar. Itu sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 5. Kemudian ada qaulan karima, yaitu kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 23. Kemudian ada juga qaulan layyina ya, ucapan yang lembut ya, ucapan yang lemah lembut dan menyentuh hati. Nah, kemudian ada juga qaulan maisura, ucapan yang menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan orang lain ya, terdapat sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 28. Jadi hal-hal tersebut artinya beberapa penyebutan qaulan yang tadi itu sebetulnya kalau nanti kita lihat ya dalam ilmu public speaking itu semua adalah hal yang digunakan ya dalam metode-metode bagaimana mempraktikkan ataupun bagaimana ketika menerapkan ilmu public speaking. Jadi public speaking itu nanti pasti akan dijelaskan ya, pasti tidak flat ketika artis seseorang itu berbicara ataupun menyampaikan argumen, pasti nanti ada intonasi-intonasi, bagaimana persuasifnya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini penting, harap diikuti dengan seksama sebaik mungkin, dan tidak hanya cukup di sini, apapun jurusan kita, apapun profesi kita ke depan, public speaking ini adalah bekal ya yang harus dibekali. Semoga semua perjalanan sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmatul Fadil MA atas sambutannya. Memasuki acara inti yang akan diambil alih oleh Saudari Agiska Arifin selaku moderator, kepadanya kami silahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku moderator. Nah, teman-teman bagaimana nih? Insya Allah semuanya sudah siap ya untuk menerima materi kita pada malam hari ini. Baik, senang sekali perkenalkan saya Agiska Arifin selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi kita pada malam hari ini. Sesuai judulnya, malam ini yang akan kita bahas yaitu mengenai public speaking dengan tema the power of argument skills in the discussions. Nah, untuk membahas tema tersebut, mohon maaf. Baik, selanjutnya untuk membahas tema tersebut, tema yang sangat insightful tersebut, malam ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang ini, yaitu ada Kak Azizah Ratubuana, selaku Koordinator Pusat Impasna. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa Kak Azizah ini banyak sekali pencapaian-pencapaiannya dalam bidang ini. Di antaranya, beliau merupakan Final Delegates of ASEAN Korean Youth Dialogue Cambodia tahun 2020. Juga beliau pernah menjadi the best speaker and the first winner of Legal Debat Internal Debat Competition MCC UIN Jakarta tahun 2019. Serta beliau juga pernah menjadi the first winner of English Debat IIKI Language Festival tahun 2019.
dan masih banyak pencapaian-pencapaian lain dari beliau di bidang ini gitu. Selain pencapaian tersebut, beliau juga aktif di banyak organisasi, tentunya yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa beliau menjabat sebagai koordinator pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah se-Indonesia pada saat ini. Dan selain itu, beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2020-2021. Jadi, Masya Allah sekali nih narasumber yang akan mengisi materi kita pada malam hari ini. Tentunya tidak diragukan lagi ya jika beliau yang akan mengisi materinya. Harapannya teman-teman semua setelah mendengarkan dengan baik materi yang disampaikan oleh Kak Azizah ini, teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi, apa saja hal-hal penting yang harus diperhatikan saat berargumen, juga bahkan mengenai tips dan trik dari Kak Azizah untuk kita dalam berargumentasi. Maka tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Kepada Kak Azizah Ratu Buanahan, kami persilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Terdengar jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk moderator ya, yang telah mempersilahkan saya untuk masuk ya, dalam diskusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama yang saya hormati Bapak Kaprodi ya, ada Bapak Rahmatul Fadil, kemudian ada Presiden Dema Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ya, IIKI, Saudari Indri Nur Hasanah, ini saudari saya, teman saya sejak kongres kemarin ya, pres ya. Juga teman-teman di IKI yang luar biasa ya Allah, ngelihat di Zoom aja ini udah solihah terang benderang gitu ya. Jadi perkenalkan, saya Azizah Ratu Buanahan, sekarang masih berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Darussunnah ya, mungkin ada beberapa teman-teman IIQ yang di Darussunnah. Dan menjabat sebagai koordinator pusat ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah se-Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau bergabung ya silahkan, kita buka lebar pintu organisasi ini. Baik, langsung saja teman-teman. Tadi kayaknya aku udah nge-share ini ya, PPT ke Pres Indri ya. Makasih. Karena aku, ya siap. Karena aku bikinnya mendadak ya, jadi kita lebih ke arah diskusi aja dan juga sedikit tips and trick ya dari aku yang masih juga banyak belajar. Oke. Oke. Nanti bakal nggak banyak yang aku sampaikan, kita tektokan tanya jawab aja ya. Pertama, mungkin mengarungi dunia argumentasi, public speaking ya, itu ranahku adalah debate, ya, debating atau legal debate atau debat hukum, yang mana teman-teman Fakultas Syariah ya, maupun Fakultas Syariah dan Hukum maupun Fakultas Hukum itu banyak yang terjun di sana. Dan memang dari semester awal saya mencoba untuk mengikuti beberapa perlombaan debate ya, dan kalah menang itu biasa, di situ kita akhirnya banyak belajar. Oke, menarik sekali ketika teman-teman menyuguhkan judul ya kepada saya, The Power of Argument Skills in the Discussions. Jadi discussions di sini kan banyak ya diskusi itu, entah itu diskusi non formal, diskusi di dalam kelas maupun hal-hal yang bersifat formal ataupun perlombaan. Nah di sini karena aku lebih pada ranah debating ya. Semoga setelah webinar ini teman-teman akan mencoba untuk mengikuti perlombaan-perlombaan debat hukum yang diselenggarakan oleh PT KIN, PT KI maupun perguruan tinggi negeri. Oke, next slide. Nah,
Arguments. Nah, sebenarnya argumen itu apa sih? Nah, argumen itu kalian kalau mendefinisikan berargumentasi jangan membaca definisi yang ada di internet ya atau yang ada di buku, karena definisi itu muncul sendiri dari teman-teman setelah melakukannya. Teman-teman bisa mendefinisikan sesuatu ketika teman-teman pernah melakukannya. Misalkan argumentasi itu apa sih? Ya, sebenarnya hakikat argumentasi itu apa sih? Kalau menurut aku sih seni memperkuat atau mematahkan suatu pendapat. Karena di dalam argumentasi bisa jadi kamu memiliki pendapat, pendirian untuk memperkuat sesuatu atau memperdebat sesuatu, ya kan? Atau mematahkan argumen orang lain dengan argumen kalian sendiri. Sehingga berargumen itu adalah seni. Seni untuk memperkuat atau mematahkan suatu pendapat. Misalkan teman-teman aja di kelas ya. Nah, di kelas saja, kadang kalau ada teman-teman iseng ya, ada yang presentasi dan ada teman-temannya yang iseng, nah, pasti dihabisin tuh. Nah, pasti dihabisin tuh. Teman-teman berargumen A, misal presentatornya, kita tanya, kita desak. Kita tanya sampai mentok. Itu sebenarnya teman-teman juga telah berargumentasi. Bahkan berpresentasi aja teman-teman juga berargumentasi. Seni untuk memperkuat atau mematahkan suatu pendapat. Seni itu kan banyak macamnya. Bisa jadi seni yang teman-teman suguhkan adalah seni model A, atau seni model B, atau seni-seni yang lainnya. Misalkan, ada seseorang yang cara berargumentasinya tenang, lugas, dan langsung masuk pada poinnya. Ada orang-orang seperti itu. Ada juga orang-orang yang berargumentasinya cepat, padat ya kata-katanya. Padat, terus kemudian cepat, dan intonasinya tinggi. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Dan juga ada orang yang cenderung biasa, santai, nah, ritmenya teratur. Nah, itu seninya di situ. Ada teman-teman yang berargumentasi dengan gaya-gaya masing-masing. Itu namanya seni. Oke, next slide. Nah, steps to argue. Jadi, bagaimana sih caranya untuk berargumentasi pada awalnya? Nah, di sini aku mengarah pada seni debating ya. Pertama, teman-teman kalau misalkan akan membahas suatu hal dalam argumentasi, itu pertama adalah know the topic. Teman-teman harus tahu topiknya apa. Misalkan, teman-teman di sini sepakat bahwa kita sampai akhir nanti mungkin akan membahas ini aja ya. Perempuan berkarir atau perempuan mandiri dan berkarir atau perempuan yang bekerja di rumah misalkan. Ada teman-teman yang berumah tangga ya, menjadi ibu rumah tangga. Ada teman-teman yang sepakat bahwasanya perempuan itu harus mengisi ruang-ruang publik. Nah, perempuan itu harus menjadi tokoh-tokoh masyarakat misalkan. Ada teman-teman juga yang mengatakan bahwa udahlah perempuan itu belajar aja di rumah, kan dia madrasatul ula gitu. Madrasah pertama bagi anak-anaknya, dia di rumah aja misalkan, ngurus suami dan sebagainya. Karena misalkan kalian dengan berargumentasi, menurut riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, wanita-wanita karir cenderung rumah tangganya tidak tidak teratur misal, atau wanita karir cenderung akan berpotensi pada arah perceraian, misalnya seperti itu. Nah, argumentasi itu akhirnya pertama kalian know the topic, kalian udah tahu oh topiknya tentang gender misalkan, oh topiknya tentang gender, oh topiknya tentang perempuan berkarir. Pertama itu yang harus di framing di diri teman-teman adalah know the topic. Kedua adalah do a deep research. Jadi ketika teman-teman udah tahu topiknya, oh tentang gender, teman-teman harus tahu caranya untuk riset secara mendalam. Contohnya, perempuan berkarir lebih baik daripada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga. Misalkan, teman-teman harus mencari definisi satu persatu kata. Perempuan itu siapa sih? Yang mana sih? Umur berapa sampai berapa sih? Misalkan menurut undang-undang A itu perempuan itu umur berapa? Atau misalkan menurut Quran perempuan itu yang seperti apa? Nah, misalkan sudah tahu nih definisinya secara undang-undang, ya kan? Kemudian secara definisi di KBBI misal, atau mungkin secara definisi dalam NAS sudah tahu nih. Nah, kemudian perempuan berkarir. Berkarir itu maksudnya batasannya seperti apa? Apakah perempuan yang jualan gorengan di depan rumah itu berkarir? Nah, akhirnya teman-teman mendefinisikan itu. Berkarir itu seperti apa ya? Apakah
ibuku jualan sayur di pasar itu berkarir? Apakah misalkan berkarir itu harus means wanita-wanita kantoran? Nah, itu harus dicari definisinya. Karir, ternyata karir secara KBBI adalah jenjang pekerjaan misal. Jenjang pekerjaan, oh artinya pekerjaannya yang punya jenjang. Berarti wanita kantoran misalkan seperti itu. Berarti ibu-ibu jualan gorengan nggak ada jenjangnya, nggak masuk. Nah, misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian udah tahu perempuan berkarir lebih baik. Nah, lebih baik ini dalam segi apa juga harus tahu kalian, harus membatasi. Lebih baik itu dalam segi apa? Misalkan dalam segi pengaturan, dalam segi pernikahan, atau dalam segi sakinah, atau dalam segi mawaddahnya. Misalkan itu lebih baik, lebih baik aku pengen membatasi dalam hal finansial. Otomatis perempuan yang berkarir lebih dong finansialnya daripada yang bekerja di rumah tangga. Misal akhirnya secara ekonomi mereka lebih stabil misalkan, karena perempuan dan laki-lakinya bekerja sama untuk sama-sama mencari uang. Nah, itu dibatasi, lebih baiknya itu dalam hal apa? Kemudian ibu rumah tangga definisinya juga yang seperti apa? Apakah yang 24 jam ada di rumah tanpa keluar? Nah, apakah jualan gorengan tapi kemudian juga mengurus rumah tangga itu ibu rumah tangga? Ataukah paling nggak minimal 12 jam ada di rumah? Nah, definisi-definisi tersebut itu adalah hal yang pertama ketika kalian do a deep research. Do a deep research secara definitif. Ya kan? Kemudian setelah do a deep research secara definitif, teman-teman membaca isu. Isu apa sih yang sedang beredar tentang wanita ini? Oh ternyata di masyarakat ada peningkatan tajam setelah corona, tingkat perceraian karena wanita terlalu mandiri misalkan. Kayak gitu. Ada data-data yang teman-teman sajikan yang mana itu adalah hasil riset. Ya kan? Selain pada definitif tadi, kedua adalah data. Data ini sangat penting. Teman-teman yang pro wanita karir bisa membuktikan data bahwa ternyata rumah tangga itu bisa lebih stabil kalau wanitanya berkarir karena secara ekonomi mereka finance-nya stabil. Ada yang juga bisa membuktikan data, tetapi ternyata wanita berkarir setelah beberapa tahun banyak yang bercerai dengan alasan bla bla bla. Kalian datanya bawa dari misalkan Mahkamah Agung. Nah, itu teman-teman hukum keluarga kan pasti lebih tahu. Misalkan Mahkamah Agung membawa data dari pengadilan agama mana. Misalkan teman-teman membatasinya di daerah Jaksel. Nah, misalkan di daerah Tangsel. Itu berapa angka perceraian karena ini. Nah, itu yang kedua setelah definitif adalah data. Nah, kan? Kemudian setelah data, ya itu nomor 3 masuk ke dalam steps argue nomor 3. Set your position. Teman-teman mau posisi yang seperti apa? Mau membela orang yang berkarir, kan? Atau membela orang yang beribu rumah tangga? Nah, ketika teman-teman dalam posisi lomba, berarti teman-teman nggak bisa memilih dong. Akan dipilihkan dalam mosi debat misalnya. Nah, akhirnya teman-teman di situ set your position. Tapi ketika sebelum teman-teman set your position, dalam do a deep research, teman-teman harus seimbang. Riset itu nggak boleh berat sebelah duluan. Ya, perlu digarisbawahi teman-teman kalau mau berargumen dalam meriset itu nggak boleh berat sebelah duluan. Kayak misalkan dari awal aku udah sangat pro wanita karir, aku nggak mau jadi ibu rumah tangga. Akhirnya cari yang positif semua wanita karir. Ibu rumah tangga tuh dijelek-jelekin semua. Padahal dalam dua deep research teman-teman harus seimbang dulu. Nah, kemudian baru set your position. Nah, kalau setelah seimbang, akhirnya teman-teman tahu, wah kayaknya berat yang ini deh. Wah kayaknya berat yang ini di argumennya. Akhirnya misalkan, oh aku memilih wanita harus ibu rumah tangga aja deh. Akhirnya teman-teman sudah set your position di situ. Setelah set your position, nah nomor 4 adalah menentukan legal standing. Apa sih Kak legal standing itu? Nah, legal standing adalah poin utama dalam argumentasi kalian. Nah, contohnya seperti ini. Legal standing dalam ketika kalian memilih wanita karir misalnya. Legal standingnya apa? 1, financial stable. Jadi argumentasi kalian secara grand argumentasi itu mengarah pada pokoknya kalau wanita karir pasti finance-nya stabil. Ya kan? Nah, nomor 2 misalkan terhindar atau preventif, bentuk preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi perceraian. Contohnya gimana?
menjadi wanita karir itu kan secara preventif dia kan akhirnya sudah mandiri sejak awal. Kalaupun nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan di pernikahan, dia bukan yang begitu saja selesai lalu nggak ada pegangan apapun. Dia tetap stabil secara karir gitu. Dia tetap mampu menghidupi dirinya sendiri. Contohnya seperti itu. Itu legal standing. Jadi legal standing adalah suatu argumen pokok yang nggak boleh bisa dipatahkan. Mau gimana pun diserang dari sisi apapun nggak bisa dipatahkan karena itu legal standing kalian. Misalkan financial stable. Nah itu kan stabilitas ekonomi. Nah, gimana mau diserang? Misalkan diserang ya bisa aja cari cowok yang kaya banget. Ya kan berapa banding berapa di dunia ini misal, ya kan? Nah, nanti seperti itu. Ada legal standing atau grand pokok argumen yang tidak bisa dipatahkan oleh orang lain, oleh lawan bicara. Nah, nomor 5 adalah bicara aja. Kebanyakan kasusnya, misalkan ketika aku mengikuti beberapa kali bahsul masail ya, kasusnya ketika bahsul masail ini diikuti cewek-cewek, mau ngomong kebanyakan mikir dulu, aku bener gak ya? Ya nggak? Kalian pernah merasakan itu nggak sih? Mau ngomong tuh takut duluan gitu. Bener gak ya aku ngomong gitu? Atau wah ibaratku bener gak ya gitu, atau misal argumentasiku masuk akal gak ya, berakhir dengan gak jadi deh, biar dia aja yang ngomong. Nah, akhirnya gak ada yang ngomong. Nah, kalau tidak diniatkan dari awal ya udah ngomong aja, itu gak bakal ada yang ngomong. Ya, kebanyakan cewek itu kebanyakan mikir, akhirnya gak jadi ngomong. Nah, padahal kalian udah pede banget nih, aku udah riset berjam-jam, aku udah menentukan legal standing, tapi giliran ketemu lawan main yang mungkin ngomongnya lebih bagus atau dia kok bahasanya bagus ya gitu, nanti aku gitu, akhirnya takut duluan. Nah, padahal ketika kalian punya argumentasi, jadi mindset yang harus ditanamkan di diri kalian adalah aku sudah belajar, aku sudah tahu topiknya, berarti aku nggak akan salah. Kecuali kalau kalian nggak belajar, kecuali kalau kalian nggak riset duluan, baru takut ngomong, wajar. Tapi kalau udah melakukan riset mendalam, masih takut ngomong, ya itu masalahnya. Nah, harus dipaksakan untuk ngomong. Karena kalian sudah melewati step 1-4 ini. Gitu. Kecuali kalau kalian kosong masuk ruangan, nggak tahu apa-apa, materinya apa, tinggal ngomong aja, ya pasti ngomongnya kemana-mana. Tapi kalau udah tahu, itu poinnya di situ. Next slide. Oke. Nah, ketika poin dalam berdebat adalah how to break arguments. Jadi selain kita mempertahankan argumentasi kita, adalah kita menyerang argumentasi orang. Ya, itu dalam debat ya. Tidak berlaku di diskusi kelas. Kalau di diskusi kelas kalian kayak gitu, wah, langsung dicap anak sekelas ya kan. Ini bocah nanya mulu dah, kayak gitu. Ini bocah apaan sih gitu, nggak friendable banget misalkan. Harusnya kan kita saling menolong ya dalam hal presentasi gitu. Misalkan tolong menolongnya adalah aku udah nyodorin pertanyaan duluan, nanti kalian tinggal nanyain, nanti aku jawab pertanyaannya aku buat sendiri gitu. Kan sering ya di sini gitu di kelas. Nah, begitu. Itu sering banget itu terjadi. Nah, ya itu out of topic lah. Itu kong kali kong, dan itu walaupun secara public speaking itu kalian nggak terasah dalam hal kecepatan argumen, tapi terasa dalam diplomasi politik. Kong kali kong dulu di belakang ya kan, diplomasi politiknya masuk ya kan dari belakang. Weh nanti ini ya pertanyaan jangan sampai keluar dari ini, awas kalau keluar dari ini misalkan. Itu diplomasi politik yang bagus akhirnya gitu. Jadi jangan anggap semua hal itu buruk. Setiap sisi buruk ada baiknya. Jadi nggak usah khawatir yang melakukan itu. Berarti kalian orang yang diplomatis. Dan banyak tokoh-tokoh diplomasi itu keren. Oke. Terus, nah cara mematahkan argumen lawan itu gimana? Pertama adalah predict both position. Nah, ketika kalian tadi melakukan research, kalian kan researchnya harus seimbang ya antara pro dan kontra. Nah, di sini juga harus predict both position adalah kalian harus memprediksi anak-anak pro itu pasti ngomongin tentang ini. Kalau kontra pasti mau ngomongin tentang ini. Misalkan kalian udah ngelihat judulnya aja, kalau kalian udah terbiasa debat, ngelihat judulnya aja udah bisa memetakan. Kayak misalkan judulnya tadi ya wanita karir versus ibu rumah tangga misal. Wanita karir, financial stable,
menjadi wanita yang lebih mandiri, preventif terhadap hal-hal yang terjadi dalam kerusakan rumah tangga. Terus ibu rumah tangga kalian udah bisa memetakan juga, misalkan satu rumah tangga yang lebih positive vibes ya, rumah tangga yang lebih positive vibes, rumah tangga yang lebih langgeng, ya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah misalkan kayak gitu. Kalian udah bisa memetakan antara dua argumen itu. Legal standing-nya udah kebaca. Nah, kalian harus memprediksi itu. Aku membawa A. Jadi dalam public speaking, dalam hal debat ya, dalam berargumentasi debat, ataupun kemudian dalam hal komunikasi politik ya, biar agak-agak tahu politik dikit lah anak ini. Itu caranya gimana? Kalian harus memprediksi 4 langkah lebih ke depan. Contohnya, aku ingin membantah argumennya si B. Nah, kalian harus udah tahu si B bakal ngebalikin apa. Ketika kalian tahu si B bakal ngebalikin apa, kalian harus tahu cara nembak itu gitu. Jadi sudah ada 4 step ke depan gitu. Bukan hanya kalian mikir buat nembak apa, tapi nembak apa, dibalikinnya apa, ditembak lagi, itu udah harus tahu. Itu cara argumentasi debat dan juga komunikasi politik. Misalkan lawan politik pengen A nih, udah aku prediksi nih, dia pasti minta ini. Nah, udah diprediksi, terus kita komunikasi politik, ternyata beneran. Berarti aku sudah tahu cara menanggapi hal itu seperti apa. Ketika dia nyerang lagi, aku matiin di situ. Terus ini. Nah, akhirnya di situ kita berpikir panjang ke depan. Itu predict what position itu seperti itu. Kita memprediksi dia mau ngomong apa aja udah tahu kita. Nah, kedua, spot the arguments. Contohnya spot the arguments adalah misalkan, nah dalam debat itu problematikanya teman-teman adalah kebanyakan nungguin dia salah atau nungguin dia ngomong sampai titik, ya kan? Padahal nungguin dia ngomong sampai titik itu nggak menjadi solusi. Justru ketika lawan debat kalian ngomong dan di tengah-tengah ngomong kalian hantam, itu malah merusak tatanan berpikir yang udah mereka bangun. Nah, itu justru cara untuk mematahkan argumen lawan itu tidak nunggu dia titik, tengah-tengah. Nah, misalkan dia salah kepleset ngomong aja, lu bahas di situ. Nah, salah kepleset ngomong, misalkan dalam hal kita cari contoh lain ya, agak berat ya, misalkan presiden 3 periode, misalkan aku posisi pro. Nah, dengan juri yang kami hormati, ketika kita membicarakan tentang presiden 3 periode, kita harus mengetahui bahwa hal ini merupakan hal yang sesuai dengan konstitusi. Mengapa? Karena ketika ada darurat negara, kita boleh untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di konstitusi Dewan Juri yang terhormat, dan oleh karena itu, kalian langsung masuk tuh yang kontra. Masuk aja. Mohon maaf Dewan Juri yang terhormat, interupsi kan gitu biasanya kalau orang debat ya, interupsi gitu kan. Interupsi gitu langsung, oh ya silahkan. Nah itu dia udah buyar, dia udah lupa mau ngomong apa. Walaupun kalian angkat tangan doang, itu akan merusak mental. Nah, kalian juga pasti gitu. Kalau kalian ngomong tengah-tengah nih, ada bocah wajahnya ngocol banget nih, udah galak gitu kan wajahnya, terus interupsi. Nah itu udah buyar argumentasi kalian. Nah itu caranya merusak lawan tuh di situ, merusak mental lawan ya. Akhirnya dia mental breakdown. Kalian baru interupsi gitu aja mereka udah gitu, udah gitu. Nah di situ langsung dimatiin. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana bisa sesuai dengan konstitusi kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 presiden hanya dibatasi dengan 2 kali masa jabatan. Hal ini Dewan Juri yang terhormat yang tidak dipahami oleh rekan-rekan dari tim pro dan menjadi kesalahan berpikir yang sangat fatal. Nah, pemilihan diksi-diksi yang kadang itu bisa mematikan lawan. Contohnya, sungguh tidak logis Dewan Juri yang terhormat apa yang dikatakan teman-teman pro misalkan, atau merupakan logical fallacy Dewan Juri yang terhormat, atau kesalahan berpikir yang sangat fatal. Padahal nggak fatal-fatal amat sebenarnya. Cuman kalian hiperbola aja di situ. Dewan Juri yang terhormat, kesalahan berpikir yang sangat fatal dilakukan oleh teman-teman dari rekan tim kontra karena mereka mengatakan bla bla bla, padahal itu cara untuk mental breakdown ya, untuk melawan itu justru jangan nunggu titik, tapi spot di argumen, satu aja di tengah-tengah langsung kalian tembak gitu. Nah, terus nomor 3 adalah
no post legal standing. Legal standing itu kan tadi sesuatu yang nggak bisa dipatahkan ya. Tapi biasanya dalam debat itu seseorang pasti langsung menang ketika dia berhasil mematahkan legal standing lawan. Nah, karena kalau legal standing udah dipatahkan, apalagi mau mereka bawa, gitu kan? Mereka mau membantah apalagi kalau legal standingnya aja udah dipatahin. Nah, kalau argumentasi pokoknya aja udah dimatiin, mereka mau bawa apa lagi? Nah, itu kalau udah dalam debat, mematahkan legal standing adalah kemenangan. Nah, itu. Oke, itu nomor 4 ya. Break their legal standing. Patahin aja legal standingnya gitu. Misalkan dalam dunia debat, beda ya dengan dunia diskusi di kelas biasa. Kalau diskusi di kelas, nantinya kalian akan mencari solusi sama-sama. Jangan ngotot dulu, ngotot sampai akhir ngotot aja ya kan. Kalian harus menemukan solusi bersama. Tapi kalau dalam debat, lomba misalkan, di terakhir kalian memberikan solusi sendiri-sendiri. Yang pro ngasih solusi, yang kontra ngasih solusi. Tinggal solusi mana yang paling logis, gitu aja. Nah, terus problemnya misalkan di debat itu problemnya juga pasti seperti ini. Aduh, mosinya berat sebelah. Nah, itu pasti terjadi. Misalkan berat sebelah kayak misalkan presiden 3 periode. Kalian udah pengen banget kontra. Ternyata dapat pro. Nah, itu sering kali terjadi kayak gitu. Aku udah pengen banget nih menolak 3 periode. Ternyata waktu ngambil mosi misalkan. Waktu dapat giliran di kelas, disuruh pro. Terus aku harus ngomong apa kalau aku setuju sama kontra misalkan. Jangan tanamkan itu. Kalau kalian dapat pro, ya udah pro banget. Kalian tuh memposisikan diri sebagai Pak Jokowi misal. Atau memposisikan diri sebagai ketua-ketua partai yang mendukung itu. Gitu. Nah, hal itu yang harus ditanamkan. Jadi bukan berarti nanti kalau kalian nggak kayak gitu, pasti goyah. Kalau lawan udah ngasih argumen pro, kalian, oh iya ya. Kenapa oh iya ya? Kalian kan harus mempertahankan argumentasi kalian. Jangan oh iya ya, jangan oh iya ya. Nah, kayak gitu. Oke, terus next slide. Nah, arguing is not just arguing. Jadi seni berpikir, berargumentasi itu nggak cuma berargumentasi aja. Kenapa? Ada 3 hal penting yang ada di dalam berargumentasi. Ketika kalian sering mengasah seni argumen, ketika kalian sering melakukan argumentasi di kelas, misalkan dengan bahasa yang ditata, dengan logika yang ditata, nah, pertama seni berpikir kalian akan terasah. Kalian ketika dihadapkan pada permasalahan A, nggak buntu. Kalian punya solusi B, solusi C, solusi D. Nah, akhirnya imbasnya ke situ. Karena kalian sering berpikir dan sering berpikir pro kontra, sering berpikir aku ngomong ini harus dibalas ini, harus dibalas ini, harus dibalas ini. Nah, keseringan berpikir seperti itulah nanti akan membuat seni berpikir kalian terasa. Kedua, kepercayaan diri pasti ya. Jadi emang nggak salah kok ketika pertama kali ngomong terus gitu, nggak salah kok gitu. Semua itu dalam hidup, apalagi yang berkaitan dengan soft skill itu menambah, meningkat. Jadi nggak bisa kalian dari lahir udah jadi master debat tuh nggak bisa. Nah, tapi kalian melalui proses yang panjang, yang kalian juga tidak gampang ya itu, tidak gampang. Kalian melalui susah-susah dulu, belajar secara mendalam, mengasah logika, mengasah cara ngomong. Cara ngomong biar nggak belibet aja juga susah. Misalkan di dalam debat itu, ya kayak tadi misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya ini dari tim ini. Ketika kita membicarakan tentang Presiden 3 periode Dewan Juri yang terhormat, hal ini yang harus ditanamkan oleh teman-teman dari rekan tim kontra adalah pertama, kayak gitu-gitu. Jadi itu juga nggak belibet, itu juga membutuhkan waktu yang lama. Nggak bisa kalian sekali pertama debat terus nggak belibet, pasti masih kayak pasti ada ya. Nah itu pun aku kalau masih deg-degan, aku tuh kalau deg-degan banget itu masih ada ya. Sama. Ya, semuanya juga butuh proses. Nah, itu kepercayaan diri semakin bertambah karena semakin kalian jam terbangnya tinggi, nah kalian semakin gak takut, kalian udah tahu musuh kalian itu siapa aja. Kayak oh ini cuman kayak gini cara berpikirnya, itu cara berpikirnya kayak gini, ini cara berpikirnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi udah tahu porsi-porsinya, akhirnya kepercayaan diri kalian bertambah. Kemudian yang terakhir adalah ketangkasan berpikir.
Nah, ketangkasan berpikir ini itu yang tidak akan dimiliki ketika kalian nggak mengasah argumentasi. Sekarang coba deh bayangin, kalian ketika debat atau berargumentasi, nah, kalian dituntut berpikir 1-2 detik doang, ya nggak? Misalkan kalian lomba debat di interupsi tim kontra misalkan, ya silahkan. Ingin saya tanyakan kepada rekan-rekan dari tim kontra, ketika kemudian hal ini presiden tidak menjadi 3 periode, bagaimana kemudian ekonomi yang memburuk, bagaimana kemudian ekonomi yang memburuk, bagaimana kemudian IKN yang terbengkalai misalkan, bagaimana kemudian minyak goreng yang melonjak harganya misalkan kayak gitu kan. Nah, kalian nggak boleh diem kan, ya kan, kalian harus menjawab langsung. Nah, cara menjawab langsungnya ketika kalian itu cara menjawab langsungnya, kalau kalian pengen mikir dulu, kalian ulangin apa yang mereka omongin secara pertanyaan. Misalkan sambil mikir, jadi kalian tuh ngomong sambil mikir, dituntut ngomong sambil mikir, ya kan? Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan mengatakan tentang minyak goreng, rekan-rekan menyatakan tentang ekonomi, rekan-rekan menyatakan tentang ini, tapi rekan-rekan tidak membaca lebih panjang bahwasanya terdapat solusi-solusi lain, alternatif lain seperti pemindahan APBD, kemudian APBN, kayak gitu-gitu. Nah, hal itu yang ngomong dan berpikir pada satu waktu. Satu waktu itu akhirnya membuat kalian tangkas untuk berpikir. Ketangkasan berpikir inilah yang enggak dimiliki ketika kalian tidak mengasah skill untuk berdebat kayak gitu. Oke? Selesai ya. Coba ini press tadi aku ngasih video debat aku ya. Waktu di Ponegoro apa? Coba menit ke 8.30. 8.30. Nah, jadi waktu itu aku lomba di Ponegoro. DLF Undip di Ponegoro Law Fair. Itu. Bisa diputar nggak? Sebentar, Kak. Oke. Jadi teman-teman IK ada yang pernah ikut lomba debat nggak sih atau belum? Hafal terjemahan, bahkan hafal Oke. Bukan yang itu deh kayaknya. Yang sebelumnya di back. Coba yang Arya Panangsa. Yang ini, Kak. Hukum administrasi dengan mudah dapat berlintas batas dengan rezim hukum lain. Menit 8.30 coba. Dalam karyanya menegakkan hukum suatu kejadian. Berdasarkan dengerin dulu. Yang dilakukan masyarakat terhadap pengadilan, putusan hakim pengadilan tata usaha negara, dan yang terakhir menyerahkan hasil eksaminasi kepada Mahkamah Agung untuk sebagai kajian inventaris hakim di dalam memutus suatu perkara. Sekian, terima kasih dan salam progresif. Sebagai antitesis dari rekan kami pembicara pro, pertama, kami menegaskan bahwa pembentukan lembaga eksaminasi justru akan menciptakan parsialitas dalam kekuasaan kehakiman, karena dalam hal ini, hakim seolah melimpahkan tanggung jawab tertentu terhadap lembaga lain yang mana hal tersebut bertentangan dengan konsep kekuasaan kehakiman. Kedua, eksaminasi saat ini telah secara efektif dilakukan oleh masyarakat sehingga perkembangan hukum tetap terjaga dan terarah pada diskursus akademik para ahli sebagai doktrin dan juga sumber hukum dalam administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami menegaskan kembali posisi intelektual kami bahwa di sini harus jelas dibedakan antara eksaminasi dengan pembentukan lembaga eksaminasi.
Dewan juri yang kami hormati, hakikat eksaminasi menurut Profesor Sacipto Raharjo adalah penilaian yang dilakukan oleh publik sebagai bagian dari partisipasi publik terhadap hukum yang memiliki landasan ilmiah dan teoritis. Namun berbeda halnya dengan pembentukan lembaga eksaminasi yang terformalkan dalam struktur negara, karena hal tersebut secara tersirat maupun tersurat berimplikasi terhadap tanggung jawab moralitas seorang hakim. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, bagaimana mungkin eksaminasi tersebut dapat berjalan secara efektif jika tidak diformalkan dalam format kelembagaan? Karena berbagai macam putusan yang telah dieksaminasi tak kunjung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, sehingga disinilah adanya urgensi yang nyata untuk membentuk suatu lembaga eksaminasi putusan PT UN. Justru terformalkan, terstruktur, dan terorganisir inilah Dewan Juri yang terhormat yang sejatinya tidak kami inginkan, karena hal tersebut akan menciderai daripada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana secara ekspresif verbis menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang mandiri dan hakim tidak dapat diintervensi dalam membuat sebuah putusan. Silahkan. Independensi hakim sejatinya tidak akan tercederai Dewan Juri yang terhormat, karena lembaga yang akan kami konsepsikan itu hanyalah untuk menilai dan mengukur kualitas putusan hakim secara terorganisir dan komprehensif, dan nantinya akan kami berikan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Bagaimana lembaga negara tersebut tidak akan menciderai daripada independensi hakim Dewan Juri yang terhormat, padahal Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 5 tahun 2006 pada rasio desidendinya menekankan bahwa independensi hakim tidak dapat diganggu atau diintervensi oleh lembaga lain, yang mana dalam hal ini termasuk pemberian eksaminasi oleh lembaga lain, yang mana dalam cukup ya. secara tafsir Oke. Nah, itu sedikit gambaran ya mungkin dalam hal dunia debat ya. Dalam hal dunia debat ternyata ketika aku udah lama mendalaminya, menggebu-gebu mematikan lawan dengan cara bahasa yang tidak sopan itu justru akan didiskualifikasi di awal. Jadi debat itu berargumentasi itu tidak sekedar ngomong ABC dengan nada tinggi dan ngotot ya, tetapi seni berargumentasi itu lebih pada bagaimana cara kalian mematikan orang dengan cantik, bagaimana cara kalian mempertahankan argumentasi tanpa menjatuhkan lawan dengan bahasa-bahasa yang elok misal. Nah, itu seperti yang dikatakan Pak Kaprodi di awal tadi ya. Jadi memang untuk berbahasa, untuk dalam masuk dalam dunia public speaking sekelas debat pun ternyata nada tinggi menggebu-gebu yang kemudian tidak ada keindahan bahasanya dan juga terlalu mengintimidasi lawan dengan cara yang tidak baik, itu justru akan didiskualifikasi lebih awal. Belum tentu ketika misal kalian debat ketemu lawan debat yang gitu, membuat kalian apa ini gitu, kalian udah deg-degan duluan, apa ini gitu kan. Nah, belum tentu itu lebih baik daripada kalian yang soft, menyampaikannya dengan halus, menyampaikannya dengan gaya yang baik, tapi mematikan argumen kalian. Gitu. Argumentasi kalian secara ilmiah itu sebenarnya lebih kuat, lebih berbobot, ya kan, lebih elok gitu. Kalian cuman kalah mental aja sama yang nadanya tinggi terus pakai nunjuk-nunjuk. Nah, itu ternyata kalau misalkan di debat itu bukan sesuatu yang baik. Jadi untuk berargumentasi, setiap ciri argumentasi dalam beberapa tempat itu berdebat di lomba berbeda ketika berdiskusi di kelas. Nah, berdiskusi di kelas pun berbeda ketika kalian menjadi pembicara dalam acara-acara formal. Menjadi pembicara dalam acara formal itu pun berbeda dengan ketika kalian kampanye misalnya kan, jadi politisi tadi katanya Pak Kaprodi ya, jadi politisi misalnya, itu juga membutuhkan public speaking yang bagus, karena pada hakikatnya politisi itu bahasanya merayu ya, persuasif. Gimana caranya orang bisa milih dia kalau dia nggak persuasif ya kan? Bagaimana orang mau milih dia lagi 2 periode misalkan kalau dia nggak berhasil ngambil hati rakyat. Nah, akhirnya orang-orang politisi ini
banyak yang public speaking-nya bagus, banyak yang secara argumentasi dia persuasif, bahasa-bahasanya mengajak merayu ya dengan bahasa-bahasa politiknya seperti itu. Mungkin materinya itu ya. Selanjutnya kita lanjut pada diskusi aja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan dan sebagainya. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Kakak Azizah, Kak Azizah Ratu Wanahan yang telah memperkaya wawasan kita dengan pemaparan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya kami lanjutkan ke sesi diskusi nih. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa disampaikan melalui chat box pertanyaannya. Nah, Kak Azizah ini udah ada yang raise hand, boleh dari Kak Dewi Sofia, bisa langsung berbicara dan menyampaikan pertanyaan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, nama saya Dewi Sofia. Saya izin bertanya, kalimat apa aja sih Kak yang tidak dibolehkan dalam diskusi gitu? Pasti kan ada kalimat-kalimat larangan yang emang udah biasa gitu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Baik, mungkin bisa langsung dijawab aja biar tektokan gitu ya Kak. Oke, siap. Bagus ya pertanyaannya. Sebenarnya kalimat apa aja sih yang mungkin dihindari ketika melakukan diskusi dan sebagainya. Sebenarnya lebih pada momen ya. Pertama misalkan di kelas, dalam diskusi di kelas, saling menghargai satu sama lain. Jadi jangan nyuruh diem orang yang lagi ngomong, jangan memotong pembicaraan, atau jangan misalkan kalian sedang berargumen. Yang presentator dengan yang bertanya. Yang bertanya ngotot aja, bla 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 bla. Nah, ketika si presentator menjawab, yang bertanya tadi masih bertanya, tapi udah dipotong duluan misalkan sama presentator. Terus akhirnya terjadi cekcok di situ. Tolong diam ya gitu. Menyuruh diam. Nah, dalam kondisi seperti itu juga tidak baik. Terus kalau misalkan di dalam debat, kalau di dalam debat, bahasa yang dihindari adalah bahasa yang tidak formal. Nah, contohnya, nggak gitu Dewan Juri yang terhormat. Oh, nggak gitu. Kayak orang lagi curhat ya, jadinya ya kan. Lebih diatur bahasanya. Misalkan, daripada nggak gitu Dewan Juri yang terhormat, ya lebih baik bukan demikian Dewan Juri yang terhormat, namun ada bahasa-bahasa yang sesuai harus diletakkan pada tempatnya. Contoh lagi misalkan mendebat suatu argumentasi. Misalkan teman-teman dari pro, misalkan teman-teman kita dari pro. Nah, kemudian yang kontra bertanya bla 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 bla. Terus ketika si kontra bertanya, terus kita ngomong, otaknya tidak dipakai Dewan Juri yang terhormat, misalkan kayak gitu. Nah, itu walaupun menjatuhkan lawan ya, tapi nggak boleh dengan bahasa seperti itu. Daripada otaknya tidak dipakai, mending pakai suatu kesalahan berpikir yang fatal Dewan Juri yang terhormat. Itu kan lebih soft kan, ya kan? Daripada ngomong kamu nggak punya otak, ya kan? Tapi sama-sama sebenarnya. Sama aja ketika kita ngomong logika berpikirnya fatal, sama aja kita ngomong dia otaknya nggak dipakai gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih soft gitu. Jadi untuk lebih kepada pemakaian tempatnya ya. Ada bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan kesehari-hari, tetapi ada bahasa yang tidak bisa kita tempatkan ketika di dalam diskusi perdebatan, yaitu menghindari bahasa-bahasa sehari-hari, lebih ke bahasa ilmiah dan formal, karena dalam argumentasi diskusi itu mengarah kepada hal-hal yang bersifat ilmiah. Kalau hal-hal yang bersifat ilmiah ya membaca situasinya, membalasnya dengan bahasa-bahasa ilmiah juga gitu, seperti itu. Mungkin itu ya, Dewi Sofia, coba suaranya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Kak Iza atas atas jawabannya untuk pertanyaan Dewi Sofia. Nah, selanjutnya ini udah ada yang raise hand lagi nih Kak, dari Kak Mauizatil Hasanah. Ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic-nya dan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Mauizatil Hasanah, izin bertanya. Saya pernah mendapati orang yang dia itu sangat pandai dalam public speaking, sering jadi MC, sering ikut lomba debate, speech, dan lain-lain, tapi tidak bisa bersosialisasi di real life.
atau takut berbicara dengan stranger. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah mempelajari public speaking ini dapat mempengaruhi kita atau menjamin kita untuk berani berbicara dengan orang lain atau bersosialisasi dengan orang banyak? Begitu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Oke, langsung aku jawab aja ya. Menarik ya pertanyaannya, karena sejauh yang aku tahu biasanya orang kalau suka debate, speakingnya bagus, dan sering berada pada posisi-posisi di depan kamera ya, itu biasanya tidak susah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, namun ketika kasusnya berbeda, nah sebenarnya hal itu bisa saling mempengaruhi sebenarnya, karena ketika kita berbicara dengan lawan, menghadapi lawan itu sama dengan menghadapi orang lain, menghadapi strangers itu sama. Dan namun dalam konteks posisi formal atau tidak formal. Nah, mungkin saja hal-hal seperti itu terjadi karena ada prinsip dalam dirinya seperti ukti-ukti Iki ya kan, yang masih ragu untuk berbicara dengan strangers, akhirnya prinsip itulah yang membuat dia terbatas dalam melakukan pembicaraan sosial. Nah, tetapi rata-rata orang yang pandai secara public speaking, bagus dalam berargumentasi di depan, itu adalah orang yang pandai untuk diplomasi. Orang yang pandai diplomasi artinya pandai persuasi dengan orang lain, ngobrol, dan sebagainya. Nah, tapi dilihat dulu, tadi seperti aku ngomong, apakah tipe orangnya memang tipe diplomatis atau tipe orang yang argumentasinya nyolot gitu kan, terus nunjuk-nunjuk. Nah, itu justru orang yang dihindari oleh manusia pada umumnya ya. Kita pun agak gimana gitu kalau punya teman kayak gitu kan, mau menang sendiri misalkan. Nah, semakin kalian tahu dalam dunia debat, semakin kalian membuka pikiran kalian akhirnya bahwa mengalah itu tidak selalu salah. Mengalah itu tidak selalu salah. Dan juga mempertahankan, ketika kita mau mempertahankan sesuatu, ya harus kita bertahan sampai akhir. Nggak boleh tengah-tengah selesai gitu. Nah, itu tanggung jawab ilmiah dan moral itu yang akan mempengaruhi cara berpikir kita dalam dunia sosial. Kalian ini aja, ngelihat perkembangan kalian aja dari mulai SD, SMP sampai kuliah, ada nggak perubahan secara sosial akibat kalian belajar dalam lingkungan-lingkungan tertentu? Misalkan kalian belajar dulu di lingkungan pondok pesantren yang secara mungkin garis kulturalnya adalah kita tidak boleh mendebat dosen sama sekali misalnya. Tetapi kalian menemukan hal yang lain ketika di dalam publik, di dalam dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan ternyata kalian boleh menjawab dosen dalam artian memberikan masukan-masukan baru, dosen lebih enak diajak ngobrol dua arah. Nah, akhirnya di situ imbasnya pada dunia sosial adalah apa? Kalian melihat perbedaan itu bukan sesuatu hal untuk dipusingkan, tetapi perbedaan itu dibuat ya emang pada kodratnya, dan kita memang harus saling menjelaskan, harus saling menerima satu sama lain. Nah, itu secara sisi psikologis kalian dari SD sampai SMA mengalami perubahan itu. Dari segi akademis akan mempengaruhi cara berpikir kalian dari segi sosial. Nah, itu mungkin ya. Tapi kalau kasus teman kamu mungkin dia punya prinsip lain ya, yang tidak mau diganggu oleh strangers gitu mungkin. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Aziza. Mungkin selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang sudah diajukan lewat chat box ya Kak. Ini kebetulan ada dari Kak Nurul Desianika. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengontrol sikap atau emosi kita ketika kita sedang dalam posisi pro dalam debat? Dan bagaimana cara kita tetap berpegang teguh pada argumen kita, karena kadang-kadang kita suka lupa kalau kita sedang ada di posisi apa kalau sudah mendengar argumen dari lawan. Mungkin itu saja Kak, terima kasih sebelumnya. Kak, gimana tuh Kak? Oke, langsung aku jawab ya. Pertanyaan nice catch, pertanyaan yang langsung nangkap sesuatu, bagus. Nah, kalau misalkan kalian dihadapkan pada posisi, nah itu tadi aku bilang, kalau misalkan kalian tidak mempertahankan argumentasi dalam diri kalian akan terbawa arus. Kalau kalian tidak dari awal menanamkan mindset, kalian pasti akan terbawa arus. Misalkan dari awal kalian sudah memutuskan untuk, oh aku dapat pro.
mau tidak mau ya, karena misalkan dalam perlombaan mau tidak mau aku harus pro, gimana pun temanku kontra aku harus pro sampai akhir, mempertahankan sampai akhir, jangan di tengah-tengah ya yang dikatakan si dia benar tetapi ya artinya kalian membenarkan apa kata dia. Nah itu yang dihindari itu kayak gitu, kalian kadang tidak sadar kayak misalkan memang benar dewan juri yang terhormat yang dikatakan oleh si A, tapi ada solusi lain misalnya, berarti kalian telah mengaminkan apa yang dikatakan A gitu aja gitu. Jadi hindari kata-kata seperti itu, kayak mungkin setengah benar dewan juri yang terhormat yang dikatakan anak A misalkan, ya setengah benar gimana gitu. Nah kayak gitu, setengah benar gimana gitu kan. Nah akhirnya kita terbawa arus, berarti di situ juri tahu, juri itu pintar, juri tahu kalau kamu terbawa arus, kamu akhirnya mengamini apa yang dikatakan teman-teman dari tim B. Nah ada tips dan trik ya yang menarik ketika di debat. Nah, terima kasih sudah diingatkan karena pertanyaan ini. Jadi biasanya aku untuk meyakinkan juri dan untuk mematahkan lawan justru dengan argumen seperti ini misalkan. Baik dengan juri yang terhormat, sungguh sayang teman-teman dari tim kontra telah mengaminkan apa yang menjadi argumen saya dengan juri yang terhormat. Mengapa? Ya, misalkan teman-teman A mengatakan ini, padahal dengan juri yang terhormat saya mengatakan ini akhirnya. Artinya teman A mengaminkan apa yang saya ucapkan. Kayak gitu. Jadi teman-teman dari kelompok A akhirnya pikir, emang gue ngaminin apa ya gitu. Nah, jadi ada trik-trik kayak gitu. Jadi kita ngomong justru teman-teman mengamini argumen saya dengan juri yang terhormat ketika teman-teman mengatakan seperti itu. Nah, waktu itu aku mendistrak lawanku kayak gitu, lawanku bingung. Wah, gue ngomong apa ya tadi ya? Gitu, dia langsung bener-bener kayak gini loh. Nah, padahal aku cuma ngomong aja, mau mengaminkan aja gitu. Tapi waktu itu emang ada kesalahan mereka mislogik sedikit aja yang bisa aku plesetin gitu. Nah, gitu. Jadi mengetahui spot-spot tertentu dalam argumen lawan itu penting. Tuh, jadi kalian juga di awal pasti nervous. Kalian di awal pasti tidak bisa menghindari kata ya memang benar dewan juri yang terhormat kalau seperti itu, tetapi nah memang benar berarti kan kalian udah menyetujui pihak lawan kan. Nah, itu memang sering dilakukan. Nah, tapi kalau kalian sudah sering untuk melakukan tadi skills ya, masalah skills dan jam terbang. Nah, kalau menghilangkan nervous, gugup itu juga jam terbang ya. Karena di awal itu pasti kalian gugup. Nah, pertama mindsetnya adalah jangan pernah menganggap lawan lebih tahu daripada kita. Anggap mosi ini semua itu kalian tuh paling benar. Kalian tuh paling tahu. Gue udah baca kok 3 hari 3 malam, gue udah bikin argumen ini, udah riset ini. Masa gue mau dipatahin argumennya? Gitu. Jadi tanamkan pada diri kalian bahwa wah, gue itu paling tahu loh masalah ini. Gue paling tahu masalah ini. Orang-orang lain nggak tahu. Itu cara menimbulkan kepercayaan diri di dalam debat. Terus kemudian kedua, jangan pernah nyari tahu lawan itu siapa. Jangan pernah nyari tahu. Biasanya di debat itu tidak boleh pakai alma mater ya. Jangan cari tahu dia dari kampus mana. Sebaik-baik apapun argumen kalian, kalau tahu lawan kalian anak UI, kicep juga. Ya kan? Padahal kalian sebenarnya lebih bagus, jauh lebih bagus gitu. Cuman gara-gara di awal kalian kepo, ganteng banget siapa ya gitu. Lihat misalkan wah ternyata wah udah nervous duluan itu gitu. Lihat cowok ganteng aja mungkin agak nervous ya kalau lawannya terlalu ganteng gitu kan. Terlalu tampan gitu. Nah itu hindari mencari tahu lawan. Oke. Lanjut mungkin ya pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Baik, mungkin ini akan jadi pertanyaan penutup juga ya Kak. Sebenarnya ini masih ada 2 pertanyaan lagi, cuma mungkin kita ringkas aja dari Nurul dan dari Izzatun Nafis. Bagaimana bersikap profesional ketika dalam diskusi, dan juga bagaimana caranya menghilangkan nervous atau gugup saat akan menghadapi lawan debat. Seperti itu Kak. Oke, Nuril, bersikap profesional dalam diskusi dan bagaimana menaikkan diskusi ketika mendapat posisi kontra dalam debat. Mendapatkan posisi kontra bukan berarti selalu nggak enak ya. Bisa jadi dalam suatu mosi itu justru yang paling enak yang kontra, yang mendebat-debat aja gitu. Sebenarnya aku tuh paling suka kalau dapat posisi kontra sebenarnya. Kalau dalam berargumentasi, karena apa? Aku tahu apa yang mereka omongin, aku bantah. Tahu apa yang mereka omongin, aku bantah. Tugasnya kontra kan gitu-gitu aja. Bantah aja gitu.
kita selalu dalam posisi negatif. Nggak bisa gitu. Nggak bisa, ini nggak ada solusi nih, harus nggak. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, makanya terkadang mendapatkan posisi yang sempit itu justru menguntungkan, karena lawan biasanya tidak melihat celah-celah argumen kita. Celah-celah kecil argumen mereka itu bisa kita debat. Karena kalau lawan itu terlalu misalkan, wah gue dapet pro nih gampang banget, nah biasanya kalau udah ngomong gampang banget, mereka sedikit riset, yang akhirnya mereka nggak tahu apa yang mau kalian sampaikan secara kontra, dan itu malah poin plus. Nah, untuk meyakinkan diri ya bertawakal kepada Allah, ya kan? Bismillah dulu, Fatihah dulu, tawasul, ya kan? Untuk meyakinkan diri yang pertama intinya percaya diri, membangun percaya diri, santai aja, jangan jumawa tapi jangan minder, jangan jumawa tapi jangan nervous. Itu karena dua hal itu akan membuat kalian jatuh. Terlalu jumawa juga nanti out of expectation, ya kan? Terlalu minder juga nanti jadi ae padahal kalian bisa gitu. Nah itu dua hal itu ya yang harus diyakinkan dalam ketika posisi debat. Nah mungkin terakhir ya, tips and trick buat teman-teman semua untuk masuk dalam dunia debat, public speaking dan apapun itu. Pertama adalah know yourself. Kalian harus memahami diri kalian. Kalian tuh tipe orang yang misalkan public speaking itu gimana sih? Jangan memaksakan menjadi orang lain, justru jelek. Misalkan kalian suka banget sama Mbak Najwa Shihab, kalian sampai suaranya dibuat-buat jadi Kak Najwa Shihab, belum tentu kalian itu akan nyaman dengan public speaking yang seperti itu. Nah, kenali diri kalian. Oh, aku itu orangnya public speaking-nya bagus dalam hal ini gitu. Gak bagus dalam hal ini ya. Know yourself dulu. Kemudian ketika sudah tahu kalian itu seperti apa, nah mulai mencoba. Start first. Start dalam hal apapun, entah kalian itu mengikuti lomba, mencoba lomba-lomba internal dulu, mencoba apa. Dulu kayaknya aku udah pernah lomba di IKI deh, debat Inggris tuh, semester 1 apa ya? Semester 1 apa 2 gitu. Tahun 2019 katanya, sempat dibaca tadi. Oh iya. Festivalnya IKI ya, waktu menang kan timku cowok-cowok tuh 2, sama cewek 1. Itu finalnya di tengah-tengah IKI tuh, di tengah halaman tuh. Dia cowok-cowok tuh ya gitulah, itu cowok sendiri di tengah-tengah. Mereka kayak nervous sampai aku yakinin, jangan pernah punya mindset dilihat sama cewek-cewek IKI. Nanti kalian nervous sampai aku gituin kan. Itu pengalaman dulu ya. Oke, tadi setelah know yourself, kalian harus research secara total, memulai dulu apapun tuh akan berkelanjutan kalau kalian berani untuk memulai. Itu aja mungkin ya dari aku. Terima kasih banyak teman-teman udah mengundang aku. Terus kalau ada apa-apa bisa keep in touch aja di WA, di Instagram atau apapun itu. Nanti minta nomornya lewat Press Indri juga. Silahkan ya, kalau mau ada pelatihan batch 2, 3, 4 ya, mau lomba, mau belajar juga ayo monggo. Nah, mungkin itu saja ya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak kepada Kak Azizah yang telah memaparkan materi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman audiens. Nah, untuk teman-teman audiens yang belum terjawab pertanyaannya, bisa langsung saja nanti di chat Kak Azizah, atau nanti kita akan share materi yang tadi Kak Azizah sampaikan. Juga boleh sekali melihat video-video dari Kak Azizah di YouTube ya teman-teman. Baik. Sebelum kami tutup, akan ada penyerahan secara simbolis sertifikat sebagai pemateri kepada Kak Azizah Ratubuanaha. Untuk yang bertugas, kami persilahkan. Nah, mungkin ini kita ada sesi dokumentasi dulu ya, bersama Kak Azizah dan sertifikatnya. Baik, terima kasih banyak Kak Azizah sekali lagi telah berkenan mengisi acara kita pada malam hari ini nih Kak ya. Baik, terima kasih juga kepada para audiens menyimak dan juga mendengarkan dengan baik. Juga untuk teman-teman yang sudah bertanya juga terima kasih.
Saya Giska Arifin, sebagai moderator mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudari Sautul Kolbu Rofiah. Kepadanya kami silahkan. Teman-teman sekalian, tanpa mengurangi sebelum mengakhiri acara, marilah kita tundukkan kepala, tundukkan hati, sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma warizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamamal afiyah wa yal khairi qaribna wa 'ainil syarri ma'idna. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihhah wa abwaabas salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami haturkan. Acara selanjutnya yakni sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas, kami silahkan. Silahkan dibuka kameranya, teman-teman semua. Dimulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik, alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga webinar public speaking ini dapat menambah wawasan dan senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Fatin Nur Najmi Laila selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh audiens, dipersilahkan untuk keluar ruangan Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.